Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang artinya memberikan bimbingan kepada anak. Kemudian, pendidikan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan menjadi education, di mana education tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang artinya membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak agar dituntun untuk lebih tumbuh dan berkembang. Selain itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, secara formal, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian paradigma. Paradigma dalam bahasa Inggris yaitu paradigm, dan menurut beberapa ahli, yaitu William Harmon, paradigma adalah cara dasar dalam memahami, berpikir, menilai, dan cara mengerjakan sesuatu yang digabungkan dengan visi tentang kehidupan tertentu. Selain itu, menurut Barker, paradigma merupakan seperangkat peraturan dan ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara dan pola yang mendasari pemahaman, penilaian, peraturan, dan pedoman dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, paradigma ilmu dirumuskan oleh Kuhn sebagai kerangka teoritis, cara memandang dan memahami alam yang telah digunakan oleh ilmuwan. Nah, dari rumusan Kuhn tersebut didapatkan definisi baru dalam paradigma, yaitu alam disiplin intelektual, cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya dalam berpikir atau kognitif, bersifat atau afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Selain itu, paradigma juga berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas kepada sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini, kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari paradigma pendidikan ini adalah dapat menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta pelaksanaannya dan melibatkan juga penentuan persyaratan pelaksanaannya. Kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan ini, perlu diperhitungkan juga pengaruh dari berbagai sumber belajar, termasuk yang informal dan di dunia maya yang semuanya tersebut mempunyai dampak tersendiri kepada peserta didik. Halo semuanya, saya Suhendri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai paradigma pendidikan guru sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sebelum berlakunya paradigma pendidikan guru, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, sejak dulu sudah terdapat paradigma, yaitu paradigma klasik atau behavioristik, paradigma konstruktivistik, dan paradigma sosial kognitif dalam pendidikan. Paradigma behavioristik. Dalam dunia pendidikan, selama ini dikenal paradigma klasik yang disebut dengan paradigma behavioristik. Paradigma behavioristik atau perilaku sosial ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk pengembangan manajemen pendidikan yang berdasarkan pada pemikiran positivisme, empirisme, teknokrasi, dan manajerialisme. Paradigma ini tidak menempatkan segala sesuatu pikiran, inteligensi, ego, dan berbagai bentuk rasa perorangan yang tidak dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang diperhitungkan. Untuk menjalankan paradigma Skenderian ini, guru memerlukan sejumlah kompetensi yang harus dikuasai. Kompetensi itu meliputi yang pertama, mengetahui perilaku siswa secara tepat dan mendorong disiplin diri siswa. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang dapat memecah perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk strategi mengelola perilaku sebagai peraturan negosiasi, penggunaan sosial yang efektif. Guru juga harus memiliki kemampuan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu melalui program, sasaran, tahapan aktivitas, menyediakan contoh, mengkoleksi praktik agar sesuai dengan rencana, dan tidak melepaskan siswa untuk belajar sendiri. Untuk itu, guru harus melakukan upaya antara lain. Yang pertama, menghubungkan program pembelajaran dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Yang kedua, menyusun tujuan yang jelas dalam program pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran siswa sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, pilih dan buat tahapan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang keempat, memperhatikan tujuan siswa dan segala capaian yang telah diraih oleh siswa sebelumnya. Yang kelima, susunan strategi pembelajaran behavioristik dengan berupaya mengembangkan pembelajaran tahap demi tahap, serta jamin tersedia contoh pada masing-masing tahap, memberikan koreksi pada praktik yang salah, upayakan tidak melepaskan siswa belajar sendiri secara langsung, melainkan bimbingan, dan kalau hendak melepaskan secara langsung, harus bertahap. Dan yang terakhir adalah hubungan proses penilaian atau evaluasi dengan strategi, tujuan, isi, dan tugas pembelajaran. Selanjutnya yaitu paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivisme merupakan suatu tuntunan baru di tengah terjadinya perubahan besar dalam memaknai proses pendidikan dan pembelajaran. Pergeseran paradigma pembelajaran yang sebelumnya lebih menitik beratkan pada peran guru, fasilitator, instruktur yang demikian besar dalam perjalanan semakin bergeser pada pemberdayaan peserta didik atau siswa dalam mengambil inisiatif dan partisipasi dalam kegiatan belajar.
Dalam kajian filsafat, perkembangannya, konstruktivitisme tidak terlepas dari perubahan pandangan yang cukup lama yang menempatkan pengetahuan sebagai representasi atau gambaran atau ungkapan kenyataan dunia yang terlepas dari pengamatan atau objektivitisme. Konstruktivitisme dalam hal ini mengembangkan pembelajaran dengan berbasis kepada pemahaman siswa. Ada dua jenis pendidikan konstruktivitisme, yaitu yang pertama, konstruktivitisme psikologi. Dalam hal ini, pendidikan difokuskan kepada siswa sebagai individu dan bagaimana mereka mengkonstruk pengetahuan, keyakinan, identitas sendiri selama proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu konstruktivitisme sosial. Dalam hal ini, pendidikan difokuskan kepada peran faktor sosial dan budaya dalam mengembangkan pembelajaran. Bagian yang terakhir yaitu paradigma sosial kognitif. Dalam paradigma sosial kognitif, pembelajaran disetting sedemikian rupa sehingga siswa bisa menggunakan sistem pengetahuan yang dimilikinya dan digunakan untuk berdialog dengan lingkungan. Pembelajaran atau pemikiran dilakukan melalui tindakan yang bisa mengubah situasi. Situasi yang mengubah cara pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Gagasan yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa pembelajaran adalah aktivitas yang difasilitasi yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk ragam budaya yang menjadi faktor penting. Dengan demikian, pembelajaran dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai aktivitas sosial dan kolaborasi. Di dalamnya, siswa mengembangkan pemikiran bersama-sama. Selebihnya, paradigma sosial kognitif didefinisi baik oleh MC Learning sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat penyampaian materi. Alat penyampaian materi ini yaitu melakukan display model dan berfokus kepada siswa. Yang kedua yaitu aktivitas atau metodologi. Di dalamnya terdapat metode rinci tahap demi tahap mengikuti model, penjelasan dan pemberian informasi verbal, dan yang ketiga bahan instruksional disusun secara teratur dan menarik. Yang keempat memberikan kesempatan siswa untuk memahami dan menyajikan kembali materi pembelajaran. Bagian yang ketiga yaitu motivasi dan tujuan. Yang pertama, membuat instrumen reinforcement. Yang kedua, menekankan dorongan intrinsik maupun reinforcement. Yang ketiga, menguasai perilaku yang ditentukan dan mentransformasikannya dalam situasi baru. Bagian yang terakhir yaitu evaluasi. Bagian evaluasi yang pertama yaitu melakukan evaluasi formatif secara terus-menerus dan memberi respon terhadap umpan balik secara langsung. Yang kedua, mereproduksi pendorong kepuasan yang diperlukan untuk membentuk perilaku. Dan yang ketiga adalah menggunakan skill yang diperlukan dalam situasi yang sama maupun yang baru melalui transformasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai paradigma pendidikan guru sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun paradigma pendidikan yang pertama yaitu demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan harus mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 Bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua yaitu peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, yang ketiga itu ada tantangan globalisasi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan sebagai satuan pendidikan yang bertaraf nasional. Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka timbullah sebuah paradigma baru dalam pendidikan, yaitu pendidikan jarak jauh yang diakomodasikan dalam Sisdiknas untuk mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi. Baik, selanjutnya ada kesetaraan dan keseimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga terdapat dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, paradigma selanjutnya itu ada jalur pendidikan. Pada umumnya, jalur pendidikan ada 3, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal terdiri dari SD,
SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan kelompok belajar. Sedangkan pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang diakui hasilnya sama dengan standar pendidikan nasional. Sementara itu, dalam Rensa Kemendikmas 2010-2014 dikemukakan terdapat 4 paradigma universal, yaitu yang pertama, pemberdayaan manusia seutuhnya, yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat, yang ketiga, pendidikan untuk semua, yang keempat, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu paradigma pendidikan versi UNESCO. Yang pertama, learning to think atau belajar berpikir. Ini berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional sehingga pelajar berani menyatakan pendapat dan bersikap kritis serta memiliki semangat membaca yang tinggi. Yang kedua itu learning to do atau belajar berbuat. Aspek yang ingin dicapai dalam visi ini adalah keterampilan seseorang peserta didik dalam menyelesaikan problem keseharian atau how to solve the problem. Yang ketiga itu learning to live together atau belajar hidup bersama. Di sini pendidikan diarahkan pada pembentukan seorang peserta didik yang berkesadaran bahwa kita ini hidup dalam sebuah dunia yang global bersama banyak manusia dari berbagai bahasa dengan latar belakang etnik, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Berdasarkan paradigma pendidikan ini, tidak hanya berorientasi pada nilai akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja, melainkan juga berorientasi pada bagaimana seorang peserta didik bisa belajar mandiri dari lingkungan, pengalaman, dan kehebatan orang lain, sehingga mereka bisa mengembangkan sikap kreatif dan daya berpikir imajinatif. Baik, yang terakhir yaitu melalui paradigma baru pendidikan, peserta didik dituntut untuk menekankan pengembangan kemampuannya. Antara lain, yang pertama, kemampuan untuk mendekati permasalahan secara global dengan pendekatan multidisipliner. Yang kedua, kemampuan untuk menyeleksi arus informasi yang sedemikian deras untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan untuk menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain secara kreatif. Yang keempat, meningkatkan kemandirian anak karena tingkat otonomi kehidupan pribadi dan keluarga semakin tinggi. Dan yang terakhir, menekankan pengajaran lebih pada learning to whole learn daripada learning something. Jadi kita akan materi selanjutnya tentang perbandingan paradigma pendidikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2003. Setelah kita mempelajari materi sebelumnya tentang kondisi pendidikan sebelum berlakunya undang-undang dan sesudah berlakunya Undang-Undang 20 2003, kita dapat melihat bahwa pendidikan dari masa ke masa berkembang dari pendidikan masa lalu untuk masa lalu, kemudian pendidikan masa kolonialisme dan juga pendidikan masa kolonialisme dan juga pendidikan pada masa modern saat ini. Nah, dari materi tersebut kita menunjukkan bahwa ada beberapa perbandingan atau perbedaan yang mencolok di antara pendidikan sebelum Undang-Undang 20 tahun 2003 dan sesudah Undang-Undang 20 tahun 2003 sekarang. Yang pertama, pendidikan belum merata di antara rakyat. Namun sesudah berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2003, pendidikan sudah merata secara kecuali. Yang kedua, pendidikan belum menjadi hak dan kewajiban bagi rakyat, sehingga banyak rakyat tidak menempuh pendidikan dengan layak. Namun sesudah berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2003, pendidikan sudah menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh rakyat mendapat pendidikan dengan layak. Yang ketiga, pendidikan hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu karena golongan priai atau golongan yang terpandang. Dan namun sesudah berlakunya Undang-Undang tahun 2003 ini, pendidikan sudah menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang keempat, pendidikan yang diberlakukan belum ditentukan dan dapat secara optimal karena pada saat itu termasuk pada zaman kolonialisme, pendidikan dikuasai oleh orang-orang Barat atau Belanda, bangsa Belanda. Namun setelah berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2003, pendidikan berjalan sesuai dengan undang-undang yang memuat tujuan pendidikan, terutama Undang-Undang 1945 yang pembukaannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, fasilitas pendidikan belum memadai dengan gedung sekolah, tenaga pendidik, dan sebagainya. Namun sudah berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2003, fasilitas pendidikan termasuk tenaga pendidik sudah mulai memadai di seluruh negeri. Yang terakhir, hasil pendidikan belum terlihat secara maksimal karena fasilitas yang belum memadai. Namun sesudah tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini, hasil pendidikan dapat berkembang dan dapat dilakukan pendidikan yang terbaik. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka pendidikan Indonesia semakin berkembang. Terlihat dari aturan-aturan atau garis-garis pendidikan yang sebelumnya bukan merupakan hak dan kewajiban oleh negara menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.